Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa TVRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang sekali saya Hafiz hadir kembali dalam program yang selalu mengajak kita untuk terus mau belajar dan menuntut ilmu. Karena perlu diingat bahwasanya apabila kita ingin bahagia dunia dengan ilmu, ingin bahagia di akhirat dengan ilmu, dan ingin bahagia di kedua-duanya dengan ilmu. Oleh karena itu, senang ada di program Serambi Islami TVRI. Dan alhamdulillah, seperti biasa kita akan bahas tema kali ini adalah tentang renungan tentang surat Al-Asr. Nah, seperti apa? Pastinya kita akan bahas tema ini dengan ahlinya. Oleh karena itu kita akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita. Yang pertama ada Syekh Ahmad Al-Misri. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Syekh selalu sehat. Amin amin wa iyyakum ya Rabb. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tentunya kita juga punya narasumber dua yaitu Kiai Haji Asep Habib Idrus Alawi MA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga sehat juga ya Ustaz. Sehat. Siap dengan materi kita dan tentunya qori kita Ustaz Mahfuzul Huluki dan penterjemah kita ada Ustazah Wilona. Iya, bener ya? Natasha. Oh, Natasha. Gak apa-apa, Natasha Wilona. Ngeles. Baik, dan tentunya kita bersama bunda-bunda yang semangat semua untuk ngaji. Karena saya boleh bilang jalan-jalan ke Keranji. Cakep. Ulang, jalan-jalan ke Keranji. Cakep. Kalau umroh ke kota Mekah. Kalau kita rajin mengaji, insya Allah hidup akan berkah. Amin. Baik, ini dari Majelis Taklim mana tentunya kita akan diperkenalkan oleh Ustadz Iskandar Yusuf. Ustadz sehat Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Ustadz ini dari mana Ustadz? Alhamdulillah pagi hari ini kita kehadiran rombongan dari Majelis Taklim Al-Munirah Pasar Minggu Jakarta Selatan. Kita sapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pimpinannya Ibu? Pimpinannya Bu Hajah Ibu Oni. Hajah Ya? Ibu Hajah Oni Jafar Hapsah. Ya, terima kasih tentunya dan buat pemirsa di rumah tentunya harus tetap semangat juga karena kita akan bahas tema kita dan ini adalah tentang surat Al-Asr. Apa sih sebetulnya makna dan juga kandungan yang terdapat di dalam surat Al-Asr dan tentunya kita akan langsung saja serahkan kepada Syekh Ahmad Al-Misri. Silakan Ustaz. Syekh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, para ibu-ibu, para guru yang hadir, mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Amin. Saya senang sekali berjumpa dengan para penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Allah. Semoga pertemuan kita ini menjadi berkah dunia akhirat. Amin. Kalau kita merenung tentang surat Al-Asr. Surat Al-Asr ini
berbicara tentang waktu. Kalau kita bahas tentang surat Al-Asr ini surat Makkiyah yang turun sebelum Nabi Hijrah. Biasanya surat Makkiyah atau ayat Makkiyah biasanya singkat. Kenapa? Membahas suatu hal tertentu agar gampang dipahami, gampang dihafal. Di sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Yathrib yang kita kenal Madinah Al-Munawwarah. Surat Al-Asr ini dari segi turunnya Al-Quran, dia surat yang ke-13 turun. Surat yang keberapa? 13. Yang 13. Berarti surat Wal Asri ini turun sesudah surat Alam Nashrah Laka Sadrak. Tapi kalau dalam susunan Al-Quran, dia surat yang ke-103 dalam susunan Al-Quran. Maka dari segi turunnya, dia surat yang ke-13. Dalam susunan mushaf Al-Quran yang ada di tengah kita, antara kita saat ini, surat yang ke-103. Dan letaknya surat Al-Asr itu ada hikmah. Surat sebelumnya adalah surat At-Takatsur, surat sesudahnya surat Al-Humazah. Jadi Allah ingin berpesan kepada kita, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kata Imam Syafi'i, surat ini singkat, turun kepada kita. Kalau Allah tidak turunkan dari Al-Quran kecuali surat Wal Asri, lebih dari cukup. Karena mencakup semua hal yang berkaitan dengan agama. Maka kalau kita perhatikan surat Wal Asri ini, terdiri dari 3 ayat. Dan surat yang singkat, tapi mengandung di dalamnya banyak faidah dan pelajaran bagi kita. Dengan memulai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, dengan zaman. Wal 'asr. Kalau kita perhatikan waktu itu berharga. Jangan kita sia-siakan. Maka penghuni surga kalau masuk surga, mereka menyesal. Bagaimana penghuni surga masuk surga menyesal? Karena pada saat masuk surga, dia melihat ada orang di surga yang lebih tinggi dari dia. Maka dia menyesal, banyak dia mensia-siakan waktu. Banyak dia tidak mengisi waktunya dengan hal yang bermanfaat. Sehingga dia bilang, kok aku tidak bisa berbanyak amal soleh di dunia, mengisi waktu dengan hal yang bermanfaat, sehingga dia melihat orang di surga lebih tinggi. Dan surga tertinggi adalah Al-Firdaus. Maka Allah bersumpah dengan waktu. Kenapa? Allah bersumpah dengan apa yang kehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi mulku samawati wal ard. Kepunyaan Allah, kerajaan Allah, itu langit, bumi, dan semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah bersumpah dengan waktu, saking berharga waktu itu. Maka Allah bersumpah wal fajri, saking berharga waktu fajar. Maka salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Dan barang siapa salat subuh berjamaah, dia berada dalam lindungan Allah. Dan salat 2 rakaat sehabis subuh kita duduk berzikir sampai terbit matahari dalam hadis riwayat Tirmidzi dan berkata haditsun hasanun sahih dari Anas bin Malik, maka orang tersebut mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna 2 kali, 3 kali. Dan ini adalah kemuliaan kita duduk salat isyraq atau salat syuruk 2 rakaat yang kita kerjakan sehabis 15 menit sesudah terbit matahari. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan dilanjutkan pembahasannya. Amin. Bahwasanya yang baru dibahas adalah awalan itu tentang bagaimana kita harus memanfaatkan waktu. Tadi dalam surat Al-Fajr bahwasanya sholat yang paling berat itu adalah sholat apa, Bu? Subuh, terus Isya, terus Zuhur, Asar, Maghrib. Berat semua. Iya, baik. Tentunya nanti akan kita lanjutkan kembali kajian kita. Jadi buat pemirsa tetaplah bersama kami di Serambi Islami TVRI. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita teruskan kembali bahwasanya tadi pembahasan baru sampai di Wal Asr ya, demi waktu atau demi masa. Lanjut, Syekh. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa dimanapun Anda berada, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Allah bersumpah dengan waktu, wal fajri, demi waktu fajar yang begitu berharga. Maka dalam hadis riwayat Abu Daud dari Sakhr bin Wada' al-Ghamidi, Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku pada pagi harinya. Maka orang tua kita atau orang yang jual yang sudah ya orang tua kita, kalau jualan dia salat subuh berjamaah, kemudian dia dagang habis salat subuh. Waktu yang diberkahi. Maka jam 8, jam setengah 8 udah selesai. Ya, jualan bubur, jualan nasi uduk dan lain. Tapi ada orang yang bangunnya kesiangan. Maka jadi jualannya sampai zuhur belum kelar. Ya, sampai kadang-kadang belum selesai juga dibawa pulang.
Itu kenapa? Karena dia mensia-siakan waktu. Maka Allah bersumpah dengan wal fajri, waktu fajar. Kemudian Allah bersumpah lagi wadduha, waktu duha. Maka kita ada salat sunnah duha. Sunnah duha itu dikerjakan 15 menit sesudah terbit matahari sampai 15 menit sebelum zuhur. Minimal salat duha 2 rakaat. Maksimal ada 3 pendapat ulama. Ada yang mengatakan 8 rakaat, ada yang mengatakan 11 rakaat, ada yang mengatakan tidak ada batas. Waktu terbaik salat duha antara jam 9 dan jam 11. Manusia pada sibuk di saat itu. Kemudian Allah bersumpah lagi dengan waktu asar. Maka sebagian ulama menafsirkan wal asri adalah waktu asar. Karena banyak orang pulang kerja, tutup toko dan lain, jadi banyak yang mensia-siakan waktu asar. Kemudian Allah bersumpah lagi wal laili, demi waktu malam. Maka waktu malam itu berharga. Kita salat Isya, kemudian kita salat malam, kita salat tahajud dan lain sebagainya. Maka waktu itu sangat berharga sehingga Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas, Nabi bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihha wal faragh." Ada 2 nikmat yang sering dilalaikan manusia, nikmat sehat dan waktu luang. Betul. Ya. Dan dalam hadis riwayat Tirmidzi juga ada. Lanjut. La tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba' an umrihi fima afnah. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sehingga ditanya tentang 4 hal. Di antaranya, umurnya kau habiskan buat apa? Maka ada seorang ulama besar namanya Syekh Abdul Fattah Abu Ghudda rahimahullah. Beliau asli Suriah, wafatnya di Saudi. Beliau wafat tahun 90-an. Beliau menulis kitab yang sangat berharga dan setiap muslim wajib baca. Namanya Qimatuz Zaman 'Indal Ulama. Sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, Manajemen Waktu Para Ulama. Judulnya begitu. Di situ bagaimana para ulama dulu tidak mensia-siakan waktu mereka. Bagaimana mereka benar-benar mengisi waktu mereka dengan hal-hal yang bermanfaat. Apalagi kita sebagai muslim. Setiap detik berharga. Setiap waktu berharga bagi kita. Maka Allah Subhanahu wa taala ada salat subuh. Karena waktu dari salat subuh sampai zuhur agak panjang, maka ada salat isyraq, ada salat duha. Biar kita selalu bersambung dengan Allah. Biar waktu kita tidak sia-sia. Kemudian ada salat zuhur, kemudian ada asar, kemudian ada maghrib, ada isya. Habis isya ada salat malam. Kalau kita sebelum tidur, habis isya langsung salat disebut malam. Kalau kita tidur bangun, itu namanya salat tahajud. Kemudian kita bangun salat tahajud, kemudian lanjut dengan subuh dan seterusnya. Maka waktu kita ini sangat berharga sehingga Allah bersumpah dengan waktu wal asri. Baik, alhamdulillah. Buat pemirsa di rumah, tentunya yang sedang menyaksikan kita, manfaatkan waktu 1,5 jam ini bersama Selabi karena banyak sekali materi-materi yang subhanallah luar biasa untuk mengingatkan kepada kita agar apa yang kita lakukan setiap harinya mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala setelah kita mendapatkan ilmunya. Baik, kepada Ustadz Asep nih, Kiai Haji Asep Habib Idrus Alawi. Nah, bagaimana nih tentang renungan kita tentang surat Al-Asr ini seperti apa? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukrulillah wa ba'du. Tadi kita sudah menjelaskan penjelasan dari Syekh dengan gamblang tentang surat ini. Sebenarnya apabila kita perhatikan ayat ini sangat luar biasa maknanya ya, terdalam. Nasihat Al-Quran itu sebenarnya sedikit tapi kajiannya dalam sekali. Luas ya gitu. Misalnya Allah berfirman dalam ayat ini, demi waktu asar. Sesungguhnya manusia itu rugi kecuali orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang tidak rugi itu adalah orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman itu? Allah jelaskan dalam surat 8 ayat 2 sampai 4. Yang pertama adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar jiwanya. Allah punya kriteria orang beriman itu tidak sembarangan. Yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Oleh karenanya membaca Al-Quran harus dengan artinya. Jadi reading and translation, understanding the meaning, doing, sharing, implementation. Jadi dibaca, dipahami, diamalkan, bahkan di-share kepada orang lain. Tidak dibaca mendapatkan pahala, tapi kadang tidak menjadi pelajaran. Kemudian yang ketiga tanda orang beriman itu ialah wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia bertawakal kepada Allah, menyerahkan urusan kepada Allah setelah usaha maksimal. Itu namanya tawakal. Yang keempat adalah mengerjakan sholat dan yang kelima menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kalau 5 dikerjakan maka ini adalah orang-orang yang ulaika humul mu'minuna haqqan.
Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Oleh karenanya Allah punya kriteria siapa orang beriman yang 5 tadi. Kemudian lanjutannya orang tidak cukup beriman saja, harus disambung dengan amal soleh. Jadi tidak hanya beriman, juga sambung dengan amal soleh. Apa amal soleh itu? Sangat banyak. Di antaranya misalnya dalam surat 35 ayat 29. Satu adalah sesungguhnya yang artinya orang-orang yang mengkaji ayat-ayat Allah. Jadi yacluna kitaballah, bukan yakra'u, tapi dia menggunakan yaclu. Beda antara yakra'u dengan yaclu. Kalau yaclu adalah jadi kalau yaclu adalah orang-orang yang dia membaca Al-Quran, memahami, kemudian mengamalkan. Itu bedanya. Oleh karenanya kalau orang sudah mengkaji Al-Quran, ya balasannya surga. Dia baca Al-Quran dengan baik, dia amalkan dengan baik, tidak ada alasan lagi dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya ialah menegakkan sholat. Sholat juga tidak hanya dikerjakan. Kalau hanya mengerjakan bahasa Arabnya fi'lu. Tapi di sini wa aqamus shalah, dia mengerjakan sholat, artinya tanha anil fasya wal munkar. Yang selanjutnya adalah dia orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Jadi setelah sholat kemudian menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kalau 5 dikerjakan, ini termasuk orang-orang yang selamat, orang-orang yang sukses dunia akhirat. Kemudian saya lanjutkan sedikit lagi. Amal soleh ini bentuknya adalah tadi dijelaskan dalam surat 35 ayat 29. Yang pertama ialah mengkaji ayat-ayat Allah. Ini hampir sama. Yang kedua ialah sholat. Yang ketiga ialah menginfakkan hartanya di jalan Allah. Hampir sama. Memang ayat Al-Quran itu dia ada kemiripan. Kenapa mirip? Kenapa mirip? Karena memang penting. Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Bunda-bunda kalau menyuruh sholat kan sering kan? Sehari bisa berapa kali? Nak sholat, nak ngaji. Kenapa diulang? Karena penting. Jadi karena penting sholat ini, Bapak lihat dalam Al-Quran, diulang lagi. Wa aqimus sholah, wa atuz zakah, wa aqimus sholah, wa atuz zakah. Karena ini amat sangat penting. Oleh karena itu, amal sholat ini setidak-tidaknya 3 itu. Mengkaji Al-Quran, melaksanakan sholat, dan menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengerjakan 3 ini Allah jelaskan yarjuna tijaratan lan tabur, berniaga dengan Allah yang tidak akan pernah rugi. Jadi orang yang mengerjakan yang 3 ini adalah orang-orang yang sedang berniaga dengan Allah. Allah jamin perniagaanmu tidak akan rugi. Bisnis lain bisa rugi, usaha lain bisa rugi, tapi kalau 3 kata Allah, Allah jamin yarjuna tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Ibu-ibu senang rugi apa senang untung? Apalagi ada ibunda untung, jadi untung terus. Ini ada bundanya juga ya. Ada bundanya. Ada bunda untung ya, alhamdulillah. Dilanjut. Oke, kemudian apalagi amal soleh itu, banyak amal soleh itu. Misalnya diantaranya adalah husnuzon kepada orang lain. Jangan berburuk sangka. Ini terutama para ibu di rumah. Kita kadang-kadang jangankan ke orang, ke suami saja kadang nggak percaya. Baru jam 12 siang udah ditelepon, di mana kamu? Video call. Padahal lagi kerja suaminya. Kan, nah mestinya husnuzon saja. Telepon suami jam 9, di mana bang? Tidak diangkat, mungkin suamiku sedang sholat duha. Jadi tenang hatinya kan. Ditelepon jam 12 siang, masih juga tidak jawab juga. Mungkin suamiku sedang tadarus di musola. Ditelepon lagi sore, masih tidak jawab juga. Mungkin suamiku sedang sibuk bekerja. Jadi tidak suuzon, tidak buruk sangka kepada orang lain. Ya masalahnya kalau beliau suaminya emang benar-benar ojek online. Kalau enggak, itu udah meriang panas ya. Orang suami nggak ngojek, tahu-tahu lagi ngojek online. Wah urusannya udah. Tapi kelihatan ibu-ibu sini sabar semua ya. Kelihatan wajah-wajah ibu-ibu nih wajah-wajah yang nggak pernah marah lagi tidur. Iya, iya. Ada yang mau dilanjut, Ustaz. Tadi kalau nggak salah di surat 8 ayat 2 itu yang ini ya, Ustaz ya. Kalau boleh tolong diinin. Yang innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallaha wajilat qulubuhum. Oh, siap. Itu adalah ciri orang-orang yang beriman jika disebut nama Allah, hatinya bergetar. Oh, siap. Baik, ini hanya untuk diingatkan lagi pada pemirsa bahwasannya ayat itu adalah ayat mengingatkan bahwasannya
kita semoga tergolong orang-orang yang beriman. Ketika disebut nama Allah hati bergetar, dan ketika disebut ayat-ayat Allah keimanan kita bertambah. Baik, alhamdulillah. Dan kita tentunya melanjutkan lagi nih kepada Syekh. Tadi kan baru sampai diingatkan masalah waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi masa. Sebagian ulama tafsir mengatakan zamanun nubuwah, zaman masa Rasulullah atau waktu kehidupan Nabi SAW. Kemudian ada sebagian ulama menafsirkannya wal asri, waktu asar. Tapi penafsiran yang global dan lebih teliti adalah az-zaman. Zaman itu waktu, demi masa. Mencakup semua, termasuk di masa Rasulullah, di waktu asar, waktu zuhur, setiap saat. Maka itu mencakup semua. Wal asri, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua jenis manusia itu merugi. Bayangkan, semua manusia merugi. Illa, ada pengecualian. Siapa yang tidak merugi? Alladzina amanu, mereka yang beriman. Berarti tanda orang yang pertama yang tidak merugi, dia beriman. Iman itu dalam aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman dalam aqidah Ahlussunnah wal Jamaah bertambah dan berkurang. Bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Kata Imam Abu Ismail al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, beliau mengatakan, aku berjumpa dengan 1000 ulama ahli hadis, semua sepakat bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Karena apa? Iman itu kadang-kadang bertambah dengan taat kalau hadir majelis taklim, kadang-kadang berkurang karena lagi malas. Maka semangat baca Quran, kadang-kadang semangat itu turun. Kadang-kadang semangat sholat tepat waktu, kadang-kadang tidak. Maka tanda Anda beriman, illalladzina amanu. Ya, beriman kepada Allah, dan iman itu tidak kelihatan. Itu di dalam hati. Itu disebut iman. Wa amilus shalihat, itu disebut Islam. Karena Islam itu bungkusannya, iman itu isinya. Karena tidak ada yang tahu beriman kepada Allah, malaikat, nabi, kitab-kitab Allah dan lain. Kan kita nggak tahu. Karena itu urusan hati, qalbu. Kalau Islam itu zahirnya, wa amilus shalihat. Tanda Anda beriman, Anda juga beramal saleh. Kalau Anda beramal saleh, itu tanda adalah orang tersebut beriman. Maka dalam hadis, walaupun sanadnya lemah, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Apabila kalian melihat orang itu sering ke masjid, saksikan bahwa dia orang beriman. Walaupun ini hadis dhaif, hadis lemah, tetapi diamalkan oleh para ulama. Apabila kita lihat orang sering ke pengajian, sholat dan lain, saksikan dia orang beriman. Karena kita lihat zahirnya. Nanti kita lanjutkan. Masya Allah. Ini berarti Ibu ciri orang-orang yang beriman juga nih. Karena mau dan semangat hadir di majelis ilmu, yaitu di Serambi Islami. Terima kasih Bu ya. Ya baik, nasi kotak udah dapat Bu. Baik, tapi nanti kita akan lanjutkan kembali kajian kita di Serambi Islam ini. Jadi buat pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Serambi Islami. Silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang masih semangat di Serambi Islami, dan tentunya kita tadi sudah menjelaskan pemaparan juga dari Ustadz kita, yaitu Kiai Haji Asep Habib Idrus Alawi MA ya. Ustadz sehari-hari Ustadz berarti mengajarkah atau ya, apa Ustadz? Mengajar di kampus juga. Oh gitu ya. Berarti banyak sekali mahasiswa dan mahasiswinya ya. Berarti saat ini mungkin lagi menyaksikan acara kita, dan mudah-mudahan menjadi jariah ya, jadi ilmu yang bermanfaat yang bisa disebarkan lagi oleh mahasiswa dan mahasiswinya. Baik. Nah, buat menekankan kepada mahasiswa dan mahasiswinya tentang surat Al-Asr ini seperti apa Ustaz? Karena ini kan adalah penting banget untuk saling nasihat menasihati ya. Betul. Seperti apa tuh? Oke. Baik. Tadi saya akan melanjutkan sebelum ke yang Mas Hafid ya, Ustadz Hafid, bahwa jenis amal soleh dulu, karena ini memang banyak komponennya. Betul. Dan ini sangat penting ya, terutama untuk kita semua ya. Artinya karena memang amal baik itu, amal soleh itu memang harus simultan, tidak hanya satu atau sebahagian. Jenis amal soleh yang kedua adalah zakat, infak, sedekah. Ini penting, karena kalau tidak ada ini, maka Islam tidak akan maju. Jadi zakat, infak, sedekah. Keuangan di rumah tangga kan ibu-ibu relatif yang mengendalikan keuangan ya.
Nah oleh karena itu saya kira mungkin agar sedikit bijak dalam mengelola keuangan, diantaranya ada porsi zakatnya. Karena tidak ada, di musola kan tidak ada undangan, ayo zakat, tidak ada. Padahal ini penting. Dalam Quran Tadarus, mesti aqimus shalah wa atuz zakah, salat zakat. Jadi penting. Oleh karena itu, pengelola keuangan di rumah itu harus sangat diingatkan bahwa ada zakat infak sedekahnya. Gitu. Ya. Nah, terutama ibu-ibu ya harus rajin zakat sedekahnya karena gelang-gelang nanti yang ibu tinggalkan nanti yang pakai siapa? Kalau ibu meninggal, kalau ibu meninggal itu gelang-gelang kemudian permata-permata yang pakai siapa nanti? Nah, belum tentu ahli waris, Bu. Bisa jadi bini baru. Saya nggak bilang ya, Mas Hafid yang bilang ya. Nah kenapa? Karena ajal tidak tahu. Sementara amal kita berkurang, amal kita kurang. Nah oleh karena itu Quran menjelaskan bagaimanakah orang yang sakaratul maut saja minta ditunda kematiannya untuk sedekah. Fa'asaddaqa wa aqum minas sholihin. Ya Allah, tunda kematianku sebentar saja. Aku ingin sedekah dulu. Kenapa tidak sholat? Kenapa tidak zakat? Kenapa tidak haji? Karena sedekah ini, apalagi zakat ini, lipat gandanya 700 kali lipat. Masya Allah. Cari di mana? Ada keuntungan melebihi 700 kali lipat. Dalam surat 261, artinya umpama orang yang menginfakkan harta dan jajanan Allah, ibarat menanam satu butir biji, tumbuh menjadi 7 tangkai. Setiap tangkai terdapat 100 biji. Bahkan Allah akan melipat gandakan dengan sekehendaknya. Jadi bila ingin banyak amal kebaikan, dengan tempo cepat sebenarnya adalah sedekah. Tapi orang kadang-kadang pelit. Ya, orang kadang-kadang sayang kan gitu. Padahal ini pahalanya amat sangat luar biasa. Baik. Nah, di ayat lain saya tambahkan sedikit lagi, zakat ini juga akan menyehatkan jasmani, juga membersihkan penyakit-penyakit rohani. Dalam surah 9 ayatnya 103 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Kata Allah, ambil zakat dari harta mereka. Zakat ini adalah membersihkan jasmani dan mensucikan ruhani. Ini sebenarnya dengan kata lain adalah asuransi akhirat. Baik. Jadi kalau misalnya ibu asuransi dua-duanya berat, ya zakat saja. Ya Allah lindungi kami, keluarga kami, usaha kami dan semuanya. Insya Allah Allah jaga semuanya. Baik, Insya Allah. Ustaz. Nanti kita lanjut lagi. Masya Allah. Tentunya tadi sudah dijelaskan ya mengenai bahwasannya tentang sedekah dan juga tentang zakat. Pentingnya seperti apa tadi sudah disampaikan. Tapi kita lebih penting lagi ini kita akan dengarkan ya pembacaan ayat suci Al-Quran tentang kaitannya tema kita hari ini yaitu surat Al-Asr. Seperti apa? Silakan Ustaz Mahfuzul Khuluqi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi masa
Sungguh, manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ustadz Mahfuzul Khuluqi dan kakak Natasha ya. Kakak kan? Maunya dipanggil kakak. Lebih akrab. Baik, dan tentunya tadi sudah dibacakan nih Ustadz Syekh ya. Dilanjut nih, dilengkapi dengan ayat berikutnya penjelasannya seperti apa tuh? Silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua jenis manusia merugi. Illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh. Beriman itu adalah tanda pertama Anda selamat. Ketika Anda beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Anda disebut manusia yang tidak merugi. Yang tidak akan merugi dunia dan akhirat dan akan selamat. Wa amilus shalihat. Tanda Anda beriman, buktikan imanmu dengan beramal saleh. Harus terlihat dalam keseharianmu, beribadah, puasa, salat, zakat, haji dan lain sebagainya. Wa amilus shalihat, beramal saleh. Ya, dan cuma bukan hanya sekedar beramal, tapi beramal saleh. Beramal yang baik. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, kami dulu tidak memikirkan amal sebagaimana kami memikirkan sesudah beramal. Apakah diterima atau tidak? Karena mereka tidak mikirin beramal, mereka memikirkan sesudah beramal diterima apa tidak. Oh, iya. Maka dalam surat Al-Baqarah ada firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Ingat ketika Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah. Nabi Ibrahim tidak membangun Ka'bah, tapi meninggikan pondasinya. Karena menurut ulama, yang pertama membangun Ka'bah malaikat. Sebagian ulama mengatakan Adam, sebagian ulama mengatakan salah satu anak Nabi Adam. Maka Ka'bah sudah ada, tapi tidak nampak. Maka Allah meminta agar ditinggikan, nampak. Tinggikan bangunannya biar kelihatan. Wa idh yarfa'u, rafa'a itu meninggikan. Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail, meninggikan pondasi Ka'bah bersama Ismail. Beliau itu bisa, kenapa Ka'bah itu tinggi? Kenapa tidak setara dengan tingginya kita? Karena Nabi Ibrahim itu kalau beramal itu mau menyempurnakan amalnya, diperbaiki amalnya. Menyempurnakan amalnya. Itulah tugas dari Nabi Ibrahim. Dan kesenangan beliau menyempurnakan amalnya. Kan bisa Allah minta tinggikan Ka'bah. Kan bisa setara dengan beliau. Sampai Allah turunkan batu dari surga yang di situ Nabi Ibrahim berdiri agar meninggikan pondasi Ka'bah. Yang kita kenal dengan maqam Ibrahim. Wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Dijadikan tempat salat. Maka selepas kita tawaf, sunnah kita salat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah dan berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Ya Allah, terimalah dari kami. Bayangkan Nabi Ibrahim beramal saleh, meninggikan pondasi Ka'bah, tapi masih ada khawatir tidak diterima. Maka jangan tertipu dengan ibadah kita, jangan tertipu dengan salat kita, sedekah kita, zakat kita, bacaan Quran kita. Karena kita tidak tahu siapa yang terima, siapa yang diterima darinya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima dari orang yang bertakwa. Bukan orang yang paling banyak amalnya. Kadang-kadang 2000 tapi berkah. Kadang-kadang satu batu bata saja dia taruh di masjid, atau satu sak semen ditaruh di masjid, di pesantren, atau di musola, itu lebih berkah. Maka jangan tertipu dengan amal ibadah. Bisa jadi dimusnahkan. Allah berfirman, surat Al-Furqan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Mereka sudah beramal, sudah bersedekah, berinfak, melakukan banyak hal. Tapi udah disirnakan oleh Allah, dimusnahkan oleh Allah. Kenapa? Tidak ada di situ keikhlasan. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ayat terakhir surat Al-Kahfi. Maka beriman dan beramal saleh. Bukan hanya sekedar beramal, tapi beramal saleh. Maka habis salat subuh diajarkan ada doa yang disunnahkan kita baca. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan wa amalan salihah mutaqabbala, diterima oleh engkau. Karena kita tidak lepas dari 3 hal ini di pagi hari. Ada yang berangkat sekolah, berangkat ke kampus, menuntut ilmu, belajar agama, belajar ilmu duniawi. Jadi ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kemudian kedua, ya Allah,
kami terima dari berdoa agar Engkau bisa memberikan ya keberkahan rizki dan menerima amal ibadah kami dan memberikan rizki yang berkah buat kami. Kemudian ya Allah, pada hari ini kami mau salat subuh, mau salat zuhur, salat asar, mau salat maghrib, mau salat isya, mau berinfak, mau bersedekah, mau berzikir, mau baca Quran. Kami berdoa ya wa amalan mutaqabbalah, wa amalan salihan mutaqabbal. Ya Allah, kami memohon agar Engkau menjadikan amal yang kami kerjakan hari ini adalah amal saleh yang diterima oleh Engkau. Maka illal ladzina amanu wa amilus salihat, beramal saleh, tanda Anda beriman. Dan bukan cuma sekedar wa amilu, tapi as-salihat, amal yang baik. Ya, yang tidak bertentangan dengan agama. Ya. Wa amilus salihat wa tawasau bil haq. Menasihati dalam kebaikan. Bukan dalam arti Anda ini sudah beramal saleh berarti sudah aman. Maka Nabi SAW pernah enggak Nabi dihina sebelum diutus? Enggak ada satupun yang menghina Nabi di kota Makkah. Satu pun enggak ada. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Gosok aja. Kalau ada, enggak bakalan. Kenapa? Karena Nabi itu masih soleh. Soleh itu artinya apa? Nabi cuma berkhalwat di dalam gua. Nabi SAW menjaga lisannya jujur, bertutur katanya, kemudian akhlaknya mulia, sampai diberi gelar As-Sadiq Al-Amin, orang jujur lagi amanah. Ketika Nabi diutus, berubah dari soleh menjadi muslih. Mulai memperbaiki lingkungan. Pada saat Anda mulai memperbaiki lingkungan, banyak yang menentang Anda, sok alim, sok suci, sok saleh. Maka illal ladzina amanu, beriman, wa amilus salihat. Bukan cuma hanya Anda beriman beramal saleh, ajak yang lain dong. Dulu Anda punya teman, dulu ahli maksiat. Jangan Anda kucilkan, jangan Anda remehkan. Dzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum. Dulu kalian pernah sesat, pernah kalian maksiat, rusak. Tapi Allah beri karunia, rahmat. Sehingga kalian benar-benar perlu mengajak teman-teman. Jelas Bunda? Maka pemirsa juga perlu ngajak teman. Jangan mengucilkan teman yang dulu. Yang suka nongkrong, yang suka ahli maksiat. Jangan, karena kita nggak tahu siapa yang husnul khatimah. Siapa yang su'ul khatimah. Bisa ajal takdir mendahulu kita. Sepanjang amal ahli surga. Kemudian akhirnya berubah. Mengamal ahli neraka. Masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka perlu kita apa? Mulai memperbaiki lingkungan. Dan banyak tantangan yang kita dapat. Maka watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Mengajak ke dalam kebaikan itu perlu kesabaran. Tapi menasihati orang tidak boleh terang-terangan, tidak boleh di depan umum. Kenapa? Membongkar aib orang itu di depan umum. Allah akan mengikuti aib kita sehingga aib yang kita sembunyikan di tengah keluarga, di tengah rumah akan Allah bongkar juga. Maka itu perlu watawasau bil haqqi dengan cara yang baik, watawasau bis sabr, perlu kesabaran. Kalau banyak menentang Anda dan memarahi Anda. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Jadi harus selalu senantiasa menasehati dalam kebenaran dan juga kesabaran ya Bu ya. Dan tentunya buat di rumah harus sabar sejenak ya. Karena kita tentunya memberikan kesempatan Anda untuk rehat. Tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Serambi Islami TV. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat Mirsa TVRI yang masih setia dan kita bersyukur dan beruntung sekali ya. Pagi ini kita bisa menyimak pemaparan tentang makna yang sangat luar biasa dari surat Al-Asr. Tentunya kita juga akan berikan kesempatan buat pemirsa setia yang sudah mengirimkan video. Dan tentunya kita di sini ada Ustadz Iskandar. Ustadz, gimana nih Ustadz? Ada pertanyaan apa nih untuk surat Al-Asr ini Ustadz? Insya Allah ada beberapa pertanyaan baik yang di rumah dan di studio karena kita sudah memasuki segmen Ustadz Menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Aditya dari Jakarta. Saya mau bertanya kepada Pak Ustadz, bagaimana cara mengamalkan surat Al-Asr dalam kehidupan sehari-hari? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Oh, jadi cara mengamalkan ya? Ya, pertanyaannya cara mengamalkan surat Al-Asr dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari. Jadi cara mengamalkannya adalah salah ya? Tanya ke Syekh. Silakan. Aduh. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk saudaraku yang mulia yang bertanya tentang bagaimana kita mengamalkan surat Al-Asr dalam
keseharian kita atau kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya ada riwayat dalam At-Tabarani, ada riwayat dari At-Tabarani bahwasannya ada sunnah dari sahabat Nabi SAW yang tertinggal, yang jarang sekali, hampir kita mungkin sebagian tidak pernah mendengarnya. Halo? Jadi ada sunnah dari para sahabat. Mereka selalu mengamalkan sunnah ini, tapi sayang sekali kita umat Islam sebagian besar tidak tahu. Sunnahnya apa? Imam At-Tabarani meriwayatkan bahwa dulu para sahabat kalau mereka bertemu dan mau berpisah, mereka sebelum berpisah salah satu membacakan surat Al-Asr kepada saudaranya. Jadi kalau kita bertemu di jalanan, dimanapun kita bertemu, sebelum berpisah, salah satu di antara kita membaca surat Al-Asr. Kenapa? Tujuannya apa? Mereka kalau bertemu membaca surat Al-Asr, mereka saling mengingatkan tentang waktu. Jangan sampai sia-siakan waktu. Jangan sampai menunda waktu ibadah. Jangan sampai Anda mensia-siakan waktu yang Allah berikan. Waktu itu berharga. Kalau di Eropa bilang time is money. Waktu adalah uang. Tapi kalau kita dalam Islam, time is life. Waktu adalah kehidupan. Kehidupan kita adalah waktu. Karena waktu kita dalam Islam berharga sekali. Nabi SAW itu kalau berjalan dengan cepat, Nabi langkahnya panjang. Laisat lahu rahah. Nabi tidak punya waktu istirahat. Kenapa Nabi jalannya cepat? Karena Nabi tidak buang waktu sembarangan. Dan Nabi SAW berjalannya cepat. Nggak seperti kita. Kadang-kadang suruh anak, tolong beliin ini rendang di depan rumah. Setengah jam baru pulang. Keburu maknya udah begini. Ya, ayahnya minta, nak ambilin air dari dapur sekarang. Enggak, nanti nunggu sakaratul maut baru bawain. Ya. Maka gimana caranya mengamalkan surat Wal-Asri? Kalau bertemu dengan sahabat kita, saudara kita bacakan surat Al-Asr sebagaimana dulu diamalkan oleh para sahabat Nabi SAW. Dan kalau kita baca, ini mengingatkan kita tentang waktu dan mengingatkan kita untuk beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebaikan, dan bersabar ketika menasihati orang lain. Biasa ibu-ibu kalau ngajak, Bu, ayo kita ke pengajian, ayo kita sholat tarawih, ayo kita ini baca Quran. Ibu sih udah kayak ustazah, setiap hari kajian mulu. Saya nggak bisa, saya apa gitu. Jadi kadang-kadang kita dihujat. Biarkan aja menghujat kita. Tapi kita punya cara yang baik untuk mengajak saudara kita, sahabat kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Syekh. Ustaz, Masya Allah. Ternyata kita ingat banget ya waktu kita SD. Enggak, bukan. Waktu kita SD, terkadang kalau mau pulang sekolah, suka banget tuh di akhir kita mau pulang sekolah selalu baca surat Al-Asr. Masih. Quran kita itu ternyata masih. Ini dalilnya baru tadi. Ini fadilahnya itu. Subhanallah, luar biasa ya. Baik, dan Ibu tadi udah jelaskan bahwasannya kita time is money, time is life ya. Orang luar, orang sono, time is money. Tapi rata-rata kita begitu ya Bu. Jadi setiap waktu mikirnya duit ya. Kalau kita time is buang-buang money. Buang-buang duit dong. Baik, Ustaz, ada jamaah yang mau bertanya? Ya tentu dong, nggak mau ketinggalan karena di segmen Tanya Ustadz ini jamaah-jamaah sudah mempersiapkan pertanyaan. Siap. Dari mana? Sebelah sini atau sebelah sini? Ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas'ad Ahmad Al-Hirid dari Majelis Taklim Al-Munirah. Pertanyaannya, yang pertama, bagaimana sikap kita agar tidak termasuk orang yang merugi, seperti dalam surah Al-Asr. Yang kedua, kenapa kita sering membaca surah Al-Asr pada saat kita sholat asar? Tolong penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak dong. Ini saatnya. Iya. Saya mau. Kita persilakan. Silakan Syekh. Itu Syekh jawab atau Kiai? Syekh, nanti dilengkapi oleh Bismillahirrahmanirrahim. Bunda yang bertanya tentang bagaimana kita bisa termasuk orang yang tidak merugi. Apa amalannya? Itu sudah dijelaskan dalam surat Al-Asr. Kita wajib beriman kepada Allah dan menunjukkan keimanan Anda kepada Allah dengan beramal soleh. Dan bukan hanya Anda menyendiri ketika Anda beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, baca Quran, hadir majelis taklim,
melainkan Anda mengajak orang lain dalam kebaikan. Dan ketika mengajak orang dalam kebaikan, banyak yang menentang kita, menghujat, perlu kesabaran. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Maka ingin menjadi orang yang beruntung, di dalam surat ini kita bahas karena ada banyak keuntungan dalam surat-surat yang lain, tanda-tanda orang beriman di surat yang lain. Maka di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang beriman kemudian beramal soleh, bukan hanya sekedar beramal, sholat aja karena udah waktunya udah gitu aja, nggak mikirin khusyuknya, nggak mikirin diterima nih atau tidak. Maka kadang-kadang kita sholat ibadah biar istirahat dari ibadah. Halo? Kita sholat agar kita istirahat dari ibadah, betul? Kalau Nabi beda dengan kita. Kita ini alhamdulillah udah salat zuhur. Alhamdulillah udah kelar asar. Alhamdulillah udah isya. Nabi bukan istirahat dari sholat, tapi Nabi istirahat di dalam sholat. Kesenangan Nabi di situ. Maka Nabi ketika memanggil atau menyuruh Bilal bin Rabah, muazzin Nabi SAW. Bilal bin Rabah ketika disuruh oleh Nabi kumandangkan azan, arihna biha ya Bilal. Istirahatkan kami dengan sholat. Maka Nabi istirahat di dalam, bukan istirahat dari. Maka bunda kalau mau istirahat, mau menikmati ya hidangan Allah, Al-Quran, berbicara dengan Allah, Allah berbicara kepada kita, salat. Karena dalam salat kita berbicara dengan Allah. Dalam salat kita baca Quran, Allah berbicara kepada kita. Jadi beriman, beramal soleh, dan mengajak kepada kebaikan atau menasihati dalam kebaikan. Yang keempat adalah bersabar dalam mengajak orang lain. Itu yang berkaitan dengan pertanyaan pertama. Wallahu a'lam bishawab. Berkaitan dengan pertanyaan kedua. Mengapa kita dalam surat salat asar sering membaca surat al-asar? Sebenarnya itu tidak termasuk sunnah Nabi yang biasa dibaca. Itu kembali kepada kita. Biasanya kita mau baca yang pendek, mau yang super cepat. Jadi kadang-kadang baca wal asri karena 3 ayat. Inna a'tainaka pendek. Kulhu, kuliah. Tapi banyak yang kulhu dihindari. Kenapa? Takut putar-putar, balik-balik lagi, bolak-balik. La abudu ma ta'budun wal antum diulang-ulang lagi. Ya, kalau udah capek, lakum dinukum waliyadin. Nah, jadi itu tidak termasuk sunnah dari Nabi SAW. Biasa Nabi SAW biasa panjang sholatnya itu kalau sholat subuh. Kecuali kalau dengar tangisan anak kecil, dipercepat. Dan kalau kita mengimami orang, disunnahkan kita mempercepat. Artinya tidak terlalu cepat sehingga tuma'ninahnya hilang, rukun-rukunnya berantakan, bacaannya berantakan, seperti kita 23 rakaat, tarawih 7 menit. Nah, itu tidak begitu demikian. Kenapa? Karena tuma'ninah dihitung rukun dalam sholat. Mazhab siapa itu? Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan Imam Ibnul Hajib dari mazhab Maliki, kemudian dari Abu Yusuf dari mazhab Hanafi. Maka mayoritas ulama mengatakan bahwa tuma'ninah rukun. Maka pada saat kita sholat, kita tuma'ninah. Dan kita lihat kondisi makmum di belakang. Kalau di atas 50-an, jangan lama-lama, jangan baca Al-Baqarah. Seperti pernah ada imam yang dibawa ke pengadilan untuk diadili. Kenapa dia berani menampar imam? Bayangkan makmum menampar imam. Ditanya sama hakim, kenapa kamu menampar imam? Begini ceritanya. Beliau mengimami kami dengan sholat subuh. Baca Al-Baqarah sampai habis. Selesai sholat, malah selesai salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, berdiri. Mohon maaf jamaah, silakan ulang sholat kalian lagi. Saya tadi lupa wudhu. Astagfirullah. Bayangkan orang udah sholat berjam-jam ternyata tidak sah. Imamnya belum wudhu, ditampar sama makmum. Ya, tapi jangan ditiru ya. Maka bunda, yang dimaksud dengan surat Al-Asr mungkin karena surat pendek atau berkaitan dengan sholat asar sehingga banyak orang membaca. Tapi kalau sunnah dari Nabi yang diamalkan keseharian Rasulullah itu tidak demikian. Maka boleh baca ayat, sebagian ayat sebagaimana Nabi kadang-kadang rakaat pertama dan kedua baca Al-Fatihah biasa rukun, kemudian baca surat pendek atau ayat dari sebagian surat yang panjang. Ya, wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz Asep, ada yang ingin ditambahkan? Boleh. Singkat mungkin. Berdiri. Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya jawabannya sudah disampaikan bahwa dengan sangat jelas oleh Syekh, dan ibu-ibu kelihatannya khusus sekali ya, semangat gitu. Beda. Ini pelajarannya apa kekiainya? Oke, ibu yang dirahmati Allah, saya akan menambahkan sedikit saja bahwa yang penting dari surat ini adalah saling menasihati dalam kesabaran. Harus sabar. Karena sabar itu di Quran dijelaskan harus diperbanyak. Ibu kesini harus sabar kan? Menghadapi suami harus? Menghadapi anak harus?
belanja kurang agak telat harus Sabar. gitu kan. Betul. Jadi sabar. Maka di surat 3 ayat 200 Allah menjelaskan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum turhamun. Jadi hai orang beriman, bersabarlah dan perbanyak kesabaranmu. Harus banyak sabarnya gitu. Nah, kemudian sabar dalam hal apa lagi? Dalam satu hal adalah menolak kejahatan dengan kebaikan. Ini Bapak Ibu, setiap saat kita akan bertemu dengan komunitas di mana saja dan orang tidak semuanya senang kepada kita. Nah, bagaimana apabila ada orang yang tidak suka dengan kita, ada orang yang tidak senang dengan kita, maka kita harus membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Oke, cukup? Masya Allah. Ustaz, ya tentunya kita memang terbatas oleh waktu ya. Nah, yang kita bahas adalah waktu. Dan memang kita sangat terbatas. Baik kegiatan ini dan hidup kita juga terbatas. Betul. Dan itu akan dalam lagi dibahas nanti setelah yang satu ini. Jadi tetap bersama kami di Serambi Islami TVRI. Silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang masih setia di Serambi Islami dan tentunya kita lanjutkan kembali. Tadi masih ada yang belum terselesaikan jawabannya ya. Ustaz, kepada Ustaz Hasib silakan. Jadi Ibu yang dirahmati Allah, bahwa ini penting karena setiap saat kita berhadapan dengan orang yang tidak suka dengan kita. Di mana saja pasti ada. Dan kalau ini gagal maka Ibu akan berimbas kemana-mana. Bisa mungkin pulang kampung, bisa badannya sakit, menghadapi orang yang benci kepada kita dan tidak tahu caranya bagaimana. Ini penting sekali. Tapi Quran menjelaskan dalam ayat surat 41 ayat 34-35, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu haddin adzim. Shadaqallahul azim. Tidaklah sama kejahatan dengan kebaikan. Coba perhatikan. Tolak kejahatan orang dengan cara yang lebih baik, niscaya musuhmu akan jadi teman yang sangat akrab. Masya Allah. Jadi tidak ada alasan. Orang jahat kita jahatin. Orang ngechat jahat kita tidak jahatin. Tidak boleh. Tidak ada alasannya. Justru malah ketika orang berbuat jahat kepada kita, membalasnya dengan cara yang lebih baik. Kata Allah, niscaya musuhmu akan menjadi teman yang sangat akrab. Dan sikap yang seperti ini, kata Allah, tidak akan aku berikan kecuali kepada orang-orang yang sabar dan mendapatkan keberuntungan yang besar. Dan ayat selanjutnya, jika setan mengganggumu, kata setan, enak aja, kamu ini diinjek-injek sama adekmu, bangkit dong, kamu kan kakaknya. Itu setan tuh. Setan jualan kompor. Manas-manasin ya. Dia manas-manasin. Paham banget Ibu ya. Nah, dimanas-panasin dia. Oh, kamu diam saja. Ayolah bagaimana balas. Itu setan. Maka biasa coba lihat. Ada misalnya penyerangan ulang. Itu digosok oleh setan. Oke. Ini udah pada pulang nih. Dia nyerang lagi. Kata setan, cemen kamu. Udah lawan aja. Itu syaitan. Oleh karenanya, ketika ada setan diajarkan oleh Allah Ta'ala untuk ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Kiai mohon izin tetap di sini dulu karena jamaah di sini ingin bertanya lebih dekat dengan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lin dari Jamaah Al-Munirah Jati Padang. Saya mau bertanya Ustadz. Jadi Ustadz tadi udah menjelaskan bahwa di dalam surat Al-Asr itu kita dianjurkan untuk saling menasehati dalam kebaikan tentunya. Tapi pada faktanya ketika kita memberikan nasihat, kadang-kadang menjadi bumerang untuk diri kita sendiri Ustadz. Karena tidak semua orang bisa menerima saran kita, nasihat kita. Dan ya seperti itulah, jadi gimana gitu solusinya Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
Jadi nasihat kita tidak semuanya orang menerima. Kadang-kadang sudah bagus nasihatnya, ibu ke anaknya, nak sholat, mak cerewet. Begitu kan? Dikasih sholat, nasihat sholat, setiap pulang bilangnya mak cerewet. Suaminya kemudian ibu kawal dengan provider. Artinya suaminya kita jagain terus, dia malah marah. Dia malah marah. Nah, oleh karena itu dalam Quran dijelaskan, yang kesimpulannya dalam hadis juga dijelaskan bahwa kita ketika menasihati orang sesuai dengan kemampuannya masing-masing, dan yang pertama sampaikan tadi kita harus sabar. Nah, kita harus sabar. Misalnya ibu nasihatin anak malah ngomel-ngomel, marah-marah, disuruh sholat cuman sholat nak, karena banyak minum susu sapi. Gitu kan. Nah, jadi kalau memang penting terus saja. Kenapa? Karena setiap lantunan ibu menyeru anak kemudian menasehatinya itu dicatat sebagai amal soleh, dan di hari akhirat nanti ada filmnya. Minimal kalaupun na'udzubillah min dzalik, misalnya anak ibu tidak melaksanakan kewajiban, ibu tidak berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, Pak. Jadi tetap harus sabar, dan tentunya sebelum kita menasihati orang berarti kita juga harus juga melakukan apa yang kita lakukan, ya, kebaikan seperti itu. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Hafiz, dan pemirsa, kita masih di saatnya Ustadz menjawab, dan kita persilakan yang masuk ke medsos kita pertanyaan dari jamaah di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Awal, mau bertanya sama Pak Ustadz, apa yang melatar belakangi turunnya surat Al-Asr? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Yang melatar belakangi turunnya surat Al-Asr. Dan kepada Syekh, silakan. Ya. Bismillah, saudariku yang mulia yang bertanya tentang sebab turunnya surat Al-Asr. Di situ tidak dijelaskan oleh para ulama sebab turunnya Al-Asr, karena dalam kitab-kitab yang menjelaskan tentang tafsir Al-Quran, kadang-kadang tidak menjelaskan secara detail setiap ayat turun sebab turunnya. Karena Al-Quran ini turun selama 23 tahun kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi diutus 40, beliau wafat 63 tahun. Jadi usia atau waktu turunnya Al-Quran selama 23 tahun. Al-Quran ini turun nazala munajjaman, turun beransur-ansur, tidak turun sekaligus 30 juz. Kenapa? Karena menjawab pertanyaan atau memberikan penjelasan atau menetapkan hukum atau dan hal-hal yang lain. Dan turunnya bertahap untuk mendidik umat. Jadi saya tidak menemukan ada hadis sahih yang menjelaskan sebab turunnya surat Al-Asr. Tapi letaknya surat Al-Asr di dalam Al-Quran itu ada hikmah. Surat sebelumnya At-Takatsur, surat sesudahnya Al-Humazah. Jadi ayat ini atau surat Al-Asr berbicara tentang orang yang merugi. Jadi pada saat kita lihat surat sebelumnya merugi dan sesudahnya merugi. Surat At-Takatsur, orang yang bermegah-megahan. Ya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa, dan seterusnya. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sehingga mereka bermegah-megahan, tidak memikirkan akhirat, memikirkan dunia terus. Dan surat berikutnya adalah Al-Humazah, pengumpat. Wailul likulli humazatin alladzi jama'a malan. Orang yang mengumpulkan harta, dia mengira harta akan membuat dia abadi. Yahsabu anna malahu akhlada, kalla la yunbadanna fil hutama, wa ma adraka mal hut. Maka letaknya surat Al-Asr itu pas posisinya antara dua kerugian. Maka jangan sampai termasuk orang yang merugi. Maka kalau tidak ada sebab turunnya, yang penting kita bisa mendapatkan pelajaran daripada surat tersebut. Dan inilah surat tersebut mengajari kita menghargai waktu dan memiliki teman yang selalu memberikan nasihat kepada kita. Apalagi nasihat itu dibungkus, dihiasi dengan keikhlasan dan kasih sayang. Itu kalau dihiasi dengan keikhlasan, kasih sayang, tutur kata yang baik, insya Allah pasti diterima. Apalagi dari hati sampai ke hati. Kalau dari lisan tidak melewati telinga kita. Dan apabila kita punya teman juga, teman yang baik, itu karena teman itu 3. Sahabat kita ada 3. Yang pertama, teman layaknya udara. Kita tidak ingin dia kehilangan dia atau pergi dari kita. Karena dia sebagai udara. Siapa yang hidup tanpa udara, betul? Itu sahabat pertama. Yang kedua, sahabat seperti penyakit. Tidak ada yang mengharapkannya, apalagi menginginkan keberadaannya. Yang ketiga, sahabat seperti obat. Kadang-kadang kita butuhkan. Dan dokter selalu memberikan obat yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Apalagi kita punya teman yang baik, menasihati kita dalam kebaikan, itulah pelajaran dan menghargai waktu, dan beriman, beramal soleh, mengajak kepada kebaikan dan bersabar.
insya Allah akan menjadi keberkahan untuk kita dan mendapatkan keberkahan daripada surat Wal Asr ini. Jelas? Ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Baik. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, tentunya masih ada waktu nih, Syekh. Kita kan menyikapi keadaan saat ini adalah sudah keadaan yang boleh dibilang pergeseran peradaban mengenai saat ini orang lebih cenderung megang sosial media seperti itu. Nah, terkadang kalau kita mau memberikan nasihat-nasihat di sosmed ada perasaan, aduh enak gak ya? Takutnya merasa seperti wah merasa soleh banget disangkanya seperti itu. Bagaimana tuh supaya sosmed ini menjadikan tetap menjadi wadah ataupun menjadi media kita untuk memberikan amal soleh kepada orang lain? Jangan menyebutkan nama orang. Sebutkan kasus, jangan menyerang individu. Pada saat kita tidak senang dengan sosok tertentu, jangan nyerang individunya. Tapi kritikilah perbuatannya, amalnya. Betul. Jadi karena kita sebagai muslim cinta kepada semua orang beriman. Ya. Walaupun dia ahli maksiat, aku cinta dia karena muslim, tapi aku benci maksiatnya. Jadi kalau bahas kesalahannya, dan jangan dibuka di medsos. Apalagi medsos itu dilihat banyak orang. Banyak orang. Seolah-olah kita yang saleh, kita yang menggurui, kita yang begini dan begitu. Jadi untuk menjaga keikhlasan kita dan menjaga perasaan saudara kita, kita wajib memberikan secara langsung japri ke dia, kirim WA ke dia, atau telepon langsung ke orang tersebut. Karena medsos itu berbahaya. Orang bisa putar balik fakta. Ya, apalagi sekarang, maaf, sampai kadang-kadang hal-hal yang tidak pantas disebarkan malah disebarkan. Nah, suami KDRT ke istri, mukul istri, hajar istri, ngapain diposting di depan umum? Apakah menjadi pelajaran? Itu bukan menjadi tuntunan. Iya. Malah menjadi tontonan. Iya. Kenapa? Pada saat suami istri bercerai, kenapa Anda harus memposting, harus memviralkan? Itu kan nggak amanah. Orang selingkuh, orang berzina, kenapa diposting? Ini kan bukan pelajaran berharga, melainkan harus disembunyikan, dipadamkan, karena ini adalah dosa, maksiat. Itu yang harus kita lakukan. Apalagi di zaman infotainment sekarang atau medsos yang sangat berbahaya, kejamnya luar biasa. Maka kita wajib selalu menjaga diri. Ya, baik. Tentunya jangan jadi netizen, tapi net ihsan. Ya, jadi jaringan kebaikan. Betul. Amin, amin. Aduh, dapat juga tuh. Alhamdulillah. Dan buat pemirsa di rumah, nanti akan terus kita lanjutkan. Jadi tetaplah bersama kami di Islami TVRI. Silahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang masih setia di Islami. Tanpa terasa sudah di penghujung episode dan tentunya banyak sekali pemaparan dan tentunya kajian kita hari ini dengan bertemakan renungan tentang surat Al-Asr. Dan pastinya kita butuh di terakhir ini apa-apa nih yang bisa dijadikan kesimpulan untuk kita untuk mempermudah kita mengingat dan mengaplikasikannya. Pada Ustaz Asep silakan. Baik, oke, saya tambahkan bahwa simpulkan bahwa pelajaran dari ayat ini sebenarnya sederhana dan mudah dipahami, tapi memang untuk pengamalannya perlu kesabaran. Jadi agar beruntung kita harus menjadi orang beriman, menjadi orang beramal soleh, kemudian menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Tapi semua itu memang harus dibingkai dengan sabar. Jadi sabar, 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 dan sabar. Tidak ada lagi kecuali sabar. Kenapa harus sabar? Karena kalau tidak, maka kita akan kalah. Bagaimanakah orang-orang dulu sabarnya? Sabarnya Nabi Ayub, sabarnya Hajar, dan lain-lain. Saya kira itu ya. Jadi kesabaran memang perlu diutamakan dalam berbagai macam hal, terutama dalam mengaplikasikan ayat ini ya. Wallahu alam. Ya, baik, alhamdulillah. Dan Syekh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW sangat menghargai waktu. Maka beliau membagikan waktu menjadi 3. Yang pertama untuk Allah, yang kedua untuk umat, yang ketiga untuk keluarganya beliau. Bahkan yang untuk beliau, malah beliau gunakan untuk Allah dan untuk keluarganya beliau. Maka kita perlu menghargai waktu kita. Time is life. Waktu kita adalah kehidupan kita. Kalau kita hidup tanpa waktu atau tidak menghargai waktu, itu kita akan termasuk manusia yang merugi.
Apalagi kita membaca Al-Quran, beramal soleh, maka tidak butuh waktu untuk membaca Al-Quran, tapi waktu kita yang membutuhkan Al-Quran. Baik. Kita tidak butuh waktu membaca Al-Quran, tapi waktu kita yang membutuhkan Al-Quran. Masya Allah, ini jadi quotes menarik sekali nih ya. Ya, dan mudah-mudahan ini jadi catatan supaya kita benar-benar selalu senantiasa waktu kita benar-benar diisi dengan Al-Quran. Baik, dan di akhir ini kita sama-sama muhasabah, zikir dan doa akan dipimpin oleh Ustadz Iskandar Yusuf. Silakan Ustadz. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Ya Allah, ya Rabbana, Engkau yang maha menguasai waktu kami, ya Rabb. Kami sadar bahwa waktu demi waktu, detik demi detik yang Kau berikan kepada kami sering lalai, ya Allah. Kami sering lalai, ya Rabb, kami sering menyia-nyiakan waktu. Ya Allah, kami pun sadar kesehatan lebih banyak menyertai hari-hari kami. Tapi justru kami lupa dengan sehat itu. Kami menyia-nyiakan, kami melupakan untuk beribadah kepadamu, ya Rabb. Ya Rabb, kami pun sadar begitu banyak rezeki yang Kau berikan kepada kami, begitu banyak nikmat yang Kau berikan kepada kami, tapi kami seakan lupa bersyukur kepadamu. Ya Allah, andai saja semua nikmat itu Engkau ambil, ya Rabb. Engkau ambil mata kami, sungguh kami tidak dapat melihat indahnya dunia ini. Kalau saja Engkau ambil telinga kami, tentu kami tidak dapat mendengar keindahan irama dan nada yang ada di dunia ini. Ya Allah, apabila Engkau ambil tangan kami, ya Allah, bagaimana kami bisa bekerja, bagaimana kami bisa berkarya. Ya Rabb, kalau saja lisan ini Engkau ambil, ya Rabb, bagaimana nanti ketika kami ingin meminta pertolongan, kami tak sanggup berteriak, ya Rabb. Dan kalau saja Engkau ambil, ya Rabb, kaki ini, kaki kami, ya Rabb, kemana kami akan lari manakala ada bahaya melanda, ya Rabb. Dan kalau saja Engkau ambil akal kami, sungguh kami tidak bisa membedakan diri kami ini manusia atau binatang. Ya Allah, kami berkumpul di sini pada pagi hari ini, di waktu yang berkah ini. Kami ingin menjadikan hari-hari ini hari-hari yang Engkau ridhoi. Ampuni kami, ya Allah, yang telah mensia-siakan waktu. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan waktu-waktu kami ini Engkau berikan hidayah untuk mengisinya dengan membaca Al-Quran. Sungguh kami malu apabila nanti di yaumil akhir, detik-detik yang telah berlalu, memintai pertanggungjawaban kepada kami kenapa ia sia-siakan sewaktu di dunia. Ya Jal Jalal wa Ikram, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana fi kulli syarri wad dhair. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tasba'u wa min da'watin la yustajabu.
Istajib du'ana ya Allah. Istajib du'ana ya Rahman. Istajib du'ana ya Rahim. Ya Allah, Engkau telah memberikan kami ilmu tentang waktu. Berikan kami kekuatan ya Allah untuk dapat mengamalkannya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa adkhilnal jannata mal abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah ya rabbal Ha alamin. illallah wallahu akbar. Terima kasih kepada Subhanallah. Syekh Ahmad Al-Misri. Terima kasih kepada Kiai Haji Asep Habib Idrus Alawi. Terima kasih Ustadz Mahfuzul Uluki. Terima kasih kepada Ustadz Iskandar, pada jamaah yang hadir di studio ini, dan juga terima kasih kepada pemirsa semua yang di rumah. Dan tentunya kita selalu diingatkan, manfaatkan hidupku sebelum datangnya kematian. Bahwasanya Malaikat Jibril pernah berpesan kepada Nabi Muhammad SAW, berbuatlah sesukamu, tapi ingat pasti nanti kamu akan mati. Cintailah siapa saja, tapi ingat pasti suatu saat kita akan berpisah dengan yang kita cintai. Dan beramallah sesukamu, karena pasti suatu saat nanti akan dipertanggungjawabkan. Mudah-mudahan ini jadi manfaat buat kita. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ashiqul Mustafa, abshir binailil muna. Ya Ashiqul Mustafa, abshir binailil muna. Qad raqaka sofa sofa asofa wa taba wafdul hana. Qad raqaka sofa wa taba wafdul hana. Nur jamal ibadah Syamsil Huda, Nurul Jamal Ibadah biwajhi Syamsil Huda, biwajhi Syamsil Huda. Ashiqul Mustafa, abshir binailil muna. Ya Ashiqul Mustafa, abshir binailil muna. Qad raqaka sofa sofa asofa wa taba wafdul hana. Qad raqaka sofa